Salam Bapak Ibu saudara semua. Ada sukacita? Baik. Walaupun ada kesaksian tentang penyakit, itu hal yang umum kita ada di dunia ini, tapi kita sekarang mau menikmati firman Allah. Surat 1 Petrus pasal pertama, 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 10. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Baik, kalau sudah dapat kita kembali sejenak berdiri. Kita buka Alkitab kita atau kitab suci. Kitab suci. Kitab suci orang Kristen namanya Alkitab. Ya, bukan Nokia atau iPhone berapa, tapi Alkitab namanya. Baik, kita baca bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita oleh berbagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, dan telah membawa tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Surat 1 Petrus 1 dan 2 ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Petrus, satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Surat ini ditujukan salamnya di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Jadi surat itu ada tujuannya. Rasul Petrus khusus dia menjadi rasul untuk bangsa Yahudi di perantauan. Kalau Rasul Paulus dia khusus untuk bangsa non-Yahudi, Yunani dan lain sebagainya. Sini dijelaskan sejenak, kita lihat di ayat yang pertama dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Dia menulis surat ini tidak pakai tangannya. Dia memiliki pembantu. Tapi suara daripada Rasul Petrus, yaitu Silwanus atau disebut juga dengan Silas. Demikian surat itu kepada orang-orang pendatang. Ini orang-orang dari daerah lain, dari perantauan, itu bangsa Yahudi. Orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan seterusnya. Orang-orang ini adalah bangsa Yahudi yang pergi ke kota-kota tadi di perantauan. Kenapa orang-orang ini pergi merantau? Karena mendapat aniaya dari kekaisaran Romawi. Karena iman percaya mereka lari. Dan mereka sangat menderita. Selalu dikejar-kejar untuk dibunuh.
Sehingga Rasul Petrus perlu kirim surat kepada mereka supaya mereka terhibur, supaya mereka kuat, supaya iman mereka tidak gugur karena aniaya. Kalau diusir dari tanah airnya Israel, Kanaan, mereka pergi ke kota-kota tadi, saudara. Itu terjadi setelah kisah para rasul penuh Roh Kudus turun, mereka memberitakan Injil luar biasa. Petrus dan rasul-rasul lain, banyak orang percaya, bertobat, dan sejak itu aniaya datang. Dan kemudian mereka terserat ke kota-kota lain, sehingga mereka perlu disurati untuk menguatkan. Jadi surat pastoral dari seorang hamba Tuhan yang bernama Petrus menguatkan. Itu bisa menjadi gambaran kita di dunia ini. Aniaya zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Kita aniayanya hampir tidak ada. Aniaya karena iman hampir tidak ada. Memang ada beberapa yang mendapat tekanan, dipenjarakan, dan lain sebagainya, tapi tidak menyeluruh. Dulu semuanya, asal dia Kristen, apalagi Yahudi, pasti diserang. Sehingga harus diberikan kekuatan supaya tidak gugur iman mereka. Di zaman modern ini, orang gugur imannya bukan karena hal-hal mempertahankan agamanya, kekristenannya, bukan karena kerajinannya beribadah atau menginjili, menyelamatkan orang, bukan. Orang banyak runtuh karena ekonomi, karena tuntutan-tuntutan duniawi, orang bisa tinggalkan Tuhan. Karena persoalan-persoalan diri, kita semua yang hidup ini tidak ada yang lepas daripada hukum alam, tidak ada. Kalau tubuh kita memang bawaannya lemah, maka alam membuat kita bisa menjadi lemah. Kondisi fisik kita tiap orang berbeda-beda, ketahanannya berbeda-beda, sehingga alam, apa yang kita lakukan mempengaruhi diri kita. Ada orang yang kuat badannya, tahan banting, ada sangat sensitif, itu baru badan, belum jiwa. Ada orang jiwanya lemah, ya, begitu cengeng, tersinggung sedikit, kondisi tubuhnya mungkin dia langsung menjadi ciut, langsung tidak ada semangat, dan lain sebagainya. Itu baru mengenai jiwa. Tidak kuat jiwanya, tidak kuat mentalnya. Ya, datang cobaan dari luar menggoda dia, gampang jiwanya tertarik ke dunia dan lain sebagainya. Gampang dipancing dan lain sebagainya. Nah, orang zaman sekarang ini bukan karena tantangan, karena dia rajin beribadah atau melayani luar biasa, menginjili, kemudian masuk penjara, kemudian dia menjadi gugur imannya. Bukan seperti itu. Banyak orang karena perut tinggalkan Tuhan, karena pekerjaan tinggalkan Tuhan, dan lain sebagainya, saudara. Itu tantangan. Sehingga perlu di zaman sekarang ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Perlu diingatkan. Mungkin tidak dikirim surat untuk jemaat-jemaat si A, si B, si C dikirimin surat, tidak. Dulu tidak seperti itu. Mesti dikirim surat yang ada di perantauan. Dan surat ini ditulis oleh yang membantunya, yaitu Silwanus, atau disebut juga dengan Silas. Dalam ayat yang ketiga dan seterusnya diberi judul pengharapan iman dan kasih. Pengharapan iman dan kasih. Ini tidak ada dalam cetakan yang asli. Ini ditambahi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, supaya pembaca bisa memahami bahwa perikop itu berisi tentang pengharapan iman dan kasih. Tapi firman Tuhan hari ini kita beri judul adalah menjaga atau menjadi iman yang murni, memiliki iman yang murni. Saudara, iman itu kalau disebut murni, itu perlu diuji. Cinta seseorang disebut murni atau tulus perlu diuji. Ya, misalnya untuk diuji cinta seorang suami, mungkin diuji dengan penyakit, mungkin istrinya mungkin sakit dan sebagainya, apakah tetap setia merawat, memelihara dan sebagainya, macam-macam. Ya, untuk menguji kesetiaan daripada janji suci. Demikian juga untuk menguji kemurnian satu logam mulia atau emas. Ya, itu perlu diuji. Kalau kita beli emas atau jual emas, itu ada alatnya.
untuk mengetes apakah ini mengandung emas atau hanya sekian persen, sekian karat, sekian persennya lagi mungkin yang lain. Itu ada cairan, bahkan ada api yang menguji untuk membuang kotoran-kotoran yang tidak termasuk emas itu, diuji dengan membakar. Demikian juga untuk menguji iman kita apa murni. Kita bisa semua bilang, saya beriman kepada Tuhan Yesus. Semua di mana-mana, orang yang di penjara beriman, orang tempat-tempat pelaku kejahatan beriman kepada Tuhan Yesus, orang-orang di mimbar beriman kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak pernah bekerja melayani Tuhan atau beribadah dikatakan aku beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, iya, emas bisa ada di semua toko, bisa ada di leher berbagai orang, tapi emas yang murni hanya lewat pengujian. Ya. Jemaat yang setia atau loyal harus melalui ujian. Apakah jemaat yang loyal? Apakah jemaat yang setia? Itu terukur daripada waktu. Untuk menguji kekuatan fisik kita juga, itu perlu ada ujian untuk lulus. Kalau kita mau masuk ABRI atau apapun tentara, itu latihan fisiknya luar biasa. Apakah ini boleh mengikuti standar minimal untuk dikatakan ini memenuhi standar? Itu ada latihannya. Saudara, perlu diuji. Ya, kesetiaan kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa diuji cinta kita sama Tuhan melalui persoalan hidup kita. Kita bisa katakan, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa meninggalkan? Kita menuntut Tuhan tidak baik. Mari kita berbalik pada hati kita. Saudara baik sama Tuhan? Baik sama Tuhan? Sebaik apa? Secinta apa? Setia apa? Sehingga kita berkata kepada Tuhan, baik dong sama saya. Aku cukup baik. Tuhan kasih dong ini, aku kan kasih ini. Saudara, kita harus melihat bahwa hukum alam. Kalau kita kurang tidur, kita jadi pening. Kalau kita, tubuh kita ini overtrain, over olahraga, terlalu olahraga, misalnya ya, over, itu malah rusak badan. Kurang kali olahraganya, mager terus, malas gerak, itu juga sakit. Sering kita sakit bukan karena Tuhan tidak baik sama kita. Kita tidak sayang sama badan kita kadang-kadang. Ya? Hidup sembarangan. Ya. Rata-rata seperti itu bukan karena Tuhan, bukan. Kita kecelakaan pun, atau anak kita kecelakaan bukan karena Tuhan. Bukan. Anak kita yang tidak hati-hati. Mungkin dia minum headset, mungkin nggak pakai helm, mungkin asal jalan-jalan nggak ada tujuan, dia namanya nggak ada tujuan, ya kan? Mau belok kiri atau kan dia nggak tahu, tahu karena dia nggak jelas, bisa ditabrak orang di simpang karena nggak jelas, dia ke kiri mau ke kanan, kan dia asal jalan tanpa tujuan. Hati-hati, anak-anak juga begitu kalau bermain-main tanpa tujuan, lari-lari, dia nggak tahu di depannya ada beling, karena dia nggak tujuan, hanya bermain. Sobek kakinya. Jadi jangan katakan cobaan apa di Tuhan, cobaan apa di Tuhan. Tuhan tidak mencobai, Tuhan menguji. Tuhan menguji untuk baik. Coba kita kalau pergi ke sekolah, pernahkah kita mendengar ibu guru, bapak guru bilang, anak-anak, hari ini bapak guru mau mencobai kalian. Ambil kertas, mulai bapak guru mau mencobai kalian. Ada? Mana ada? Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan menguji. Amin. Dan menguji iman kita, menguji cinta kita, murnikah? Jadi saudara, tidak ada di dunia ini yang kebal penyakit boleh pendeta. Semua kita harus menjaga fisik kita. Tidak ada, karena dia rajin berdoa, buat melayani, terus dia nggak batuk, nggak pilek, enggak. Kalau kita terlalu memang banyak, ya, otak kita ini terus jalan, badan kita terus jalan, hampir tidak ada istirahat, mempengaruhi kekuatan tubuh.
mempengaruhi sukacita karena kurang istirahat. Misalnya kurang minum aja kita bisa sakit. Kurang minum, pinggang lah, apalah, peredaran darah menjadi kental atau beku. Kurang air putih. Ya, kurang air putih bisa sakit, nggak bisa digerakkan di mana-mana. Bisa kurang. Kenapa? Tidak lancar aliran darah untuk menggerakkan. Saya kira banyak air di Batam ini ya, di mana-mana, dan bisa juga free. Tapi banyak orang kurang minum air, ya. Kurang sayur aja tidak bisa sakit. Kurang sayur, begitu banyaknya sayur dan harganya murah, tapi nggak semua orang suka sayur dan tidak mahal sayur. Buah juga banyak, buah-buah yang murah, nggak gitu mahal. Nggak disuruh kita harus makan beri setiap hari, ada banyak. Tapi siapakah yang suka makan buah-buahan? Saudara, kita membutuhkan banyak hal yang menjaga diri kita untuk tetap sehat. Jadi cobaan yang kita hadapi memang cobaan karena diri kita, bukan dari Tuhan. Tuhan mau menguji kita walaupun dapat sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus supaya mereka itu kuat dalam menghadapi. Kita lihat dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan untuk suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan karena naik pangkat, rezeki datang, sembuh dari penyakit, ya, dan lain sebagainya. Bukan. Hukumnya wajib memuji Tuhan. Hukumnya wajib. Sehingga dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya. Apa rahmatnya? Yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita rayakan dalam Minggu Paskah, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kita pun tidak memperoleh keselamatan. Kita pun tidak dapat dalam kehidupan yang baru di dunia ini. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian kita ini yang sudah dilahirkan baru oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam tubuh kebangkitannya kita juga akan demikian. Tidak untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tubuh kita ini pasti dapat binasa, tapi jiwa kita ini ada kematian kekal, artinya hukuman di neraka atau kehidupan yang kekal di surga. Dipersiapkan buat itu. Kita disiapkan orang yang menerima Tuhan Yesus, kuasa kebangkitannya, dikatakan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yaitu kehidupan yang kekal, yang tidak dapat cemar. Di dunia ini bisa cemar, tubuh kita ini bisa rusak, cemar, hancur. Tidak dapat layu, tubuh kita ini ya tambah usia ataupun tidak bisa layu. Tangan kita bisa layu, nggak bisa digerakkan. Apapun, mata kita bisa layu, kaki kita bisa layu, tapi di sorga tidak. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dia mengingatkan bahwa yang paling penting dalam hidup kita ini harus wajib hukumnya memuji Tuhan. Kalau merasa kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus, dilahirkan kembali untuk bisa menerima hidup yang kekal, dikatakan terpujilah Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuji Allah. Mau sakit, mau apa. Kalau saudara mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, wajib hukumnya memuji Allah yang melahirkan kita kembali. Amin Bapak Ibu. Senang memuji Tuhan? Puji Tuhan, tidak saja kebaktian, kita bersyukur, selalu mengucapkan puji Tuhan. Karena rahmat Tuhan aku masih ada. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena saudara bagus persembahannya, persekutuannya rutin, bukan. Itu kewajiban-kewajiban. Bukan karena itu maka Allah lebih memberkati bla bla bla, bukan. Itu hukumnya wajib. Yang itu.
Tetapi saudara, yang nomor satu yang harus kita syukuri, mesti memuji Tuhan, mesti kebaktian, mesti melayani, mesti berkorban. Karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dia siapkan satu tempat di sorga, tempat yang tidak dapat lain, tempat yang penuh pengharapan. Patut memuji Tuhan. Ini mengenai lahir kembali. Orang Kristen, dia disebut Kristen, KTP-nya Kristen, belum tentu dilahirkan kembali, belum tentu lahir baru. Ya, belum tentu. Asal Kristen, belum tentu lahir baru, belum tentu. Kita harus dilahirkan kembali. Misalnya seperti ini, lahir dari orang tua Kristen, mama bapaknya Kristen, anak otomatis menjadi Kristen di KTP-nya, di kakaknya itu Kristen. Tapi untuk keselamatan, sudahkah dilahirkan kembali? Kalau dari dewasa ya, sudah mengerti firman Tuhan, kecuali masih anak-anak, belum dilahirkan kembali. Dia harus diserahkan sama orang tua ke gereja. Dia diselamatkan karena iman orang tuanya telah membawa dia. Dia belum mengerti Alkitab, belum mengerti lahir baru, belum mengerti tobat. Dia diselamatkan karena orang tuanya membawanya kepada Tuhan. Itu disebut dengan penyerahan anak. Sangat penting. Tetapi kalau kita dewasa, kita diminta untuk dilahirkan kembali. Itu sebabnya satu kali Nikodemus datang malam-malam, seorang ahli Taurat. Dia tidak tenang, dia tahu sebuah hukum Taurat. Dia tahu keselamatan itu melalui melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi dia tidak tenang. Dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam. Kenapa? Dia takut datang pada terang-terangan di waktu siang. Kemudian Tuhan Yesus katakan, seorang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Itu dalam surat Yohanes. Apa Tuhan Yesus katakan selanjutnya ketika dia bertanya, Tuhan, bagaimana guru aku bisa dilahirkan kembali? Aku kan sudah besar. Jadi pemahamannya dia tidak mengerti. Dilahirkan kembali, saudara, jadi orang Kristen mau diselamatkan, 2 kali kita dilahirkan. Satu, dilahirkan dari rahim ibu karena ada ayah. Itu sebabnya anak disebut dengan anak daripada bapak ini. Kalau bapak enggak jelas, di aktenya ditulis anak dari ibu ini, misterius. Harus dari anak bapak, karena bapak yang menentukan anak. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibu yang melahirkan. Jadi sebenarnya bapak atau benih itu yang menentukan dari tanah akan tumbuhkan sesuatu dari tanah itu, dari rahim itu, dari benih yang ditanam yang menentukan untuk tumbuh dari tanah itu. Seperti itu. Amin, pemuda remaja. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umur. Kalau lanjut umur itu lanjut rezeki, lanjut pekerjaan, lanjut yang lain, berkelanjutan. Ini penting. Selalu Bapak Gembala ingatkan itu ya. Itu hukum alam. Itu sebabnya untuk Yesus disebut dia benih perempuan itu karena tanpa ayah. Karena apa? Dia dari Roh Kudus. Anak manusia itu, manusia mana? Yaitu Maria, benih perempuan itu. Karena bukan dari benih laki-laki, dia lahir daripada Roh Kudus. Tanahnya wadahnya, karena mau menjadi manusia, manusia mesti lahir daripada perempuan. Sehingga dia tidak disebutkan ayah Yusuf, dikatakan benih perempuan itu. Dalam kitab Kejadian dikatakan, maka benih perempuan itu akan meremukkan kepalanya. Siapa itu? Yesus Kristus. Lahir dari perempuan itu, dari Maria. Yesus Kristus meremukkan iblis. Saudara sudah lahir baru 2 kali lahir? Perlu ditanya ini, membuktikan keselamatan. Coba yang berani menjawab angkat tangannya. Saya sudah 2 kali lahir, udah lahir baru. Ini soal keselamatan orang dewasa loh. Sebab bisakah masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali? Nah ini dia. Coba angkat tangan, berani mengatakan, aku sudah lahir baru. Bukan berarti saudara bebas dosa ya. Bisa berdosa. Yang penting pertanyaan, sudah lahir baru enggak? Tadi pertanyaan angkat tangan loh. Ini mau menunjukkan iman, kita yakin. Loh, ini penting soal iman. Halo?
Puji Tuhan. Ini soal iman. Kalau tidak lahir kembali tidak. Nah, kita lahir pertama dari orang tua secara badani atau jasmani. Tetapi untuk masuk surga, tubuh ini nggak masuk ke surga, tubuh ini kembali ke tanah. Yang masuk surga jiwa kita, rohani kita. Maka kita harus dilahirkan kembali. Hidup baru untuk bisa masuk. Udah mati? Itu kayak selanjutnya. Udah mati? Saudara udah mati? Loh. Nah, saudara mau mati berapa kali? Sekali atau 2 kali? Jangan pilihan banyak. Mau sekali atau 2 kali mati? Cukup sekali. Lahirnya 2 kali, matinya sekali lah. Mati daging kita ini. Tapi jangan mati jiwa roh kita. Jangan, cukup 1 kali mati sebab jiwa kita diselamatkan, tidak mati dalam kekekalan. Jadi 2 kali lahir baru, matinya satu kali saja, karena jiwa kita hidup dalam kekekalan di surga. Itu sebabnya dikatakan dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan, kebangkitan iman kita. Ya, Tuhan Yesus harus Dia mati untuk menyelamatkan kita, kemudian akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Jadi saudara, keselamatan itu harus kita jaga, iman ini. Sebab hanya dengan itu kita bisa diselamatkan. Kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik. Amin. Amin. Bisa selamat perbuatan baik? Bisa. Selamat dari hukuman, vonis hukuman mati. Udah vonis, bisa selamat dari hukuman itu dengan berbuat baik di penjara? Mana bisa? Gak bisa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan selamatkan aku ya. Aku udah berbuat amal ini, begini. Apa hubungannya? Aku udah berbuat baik sama si Anu, apa hubungannya sama Tuhan? Gak ada. Ya kan? Kalau mama bilang begini sama anak-anak, ya, dihukum, dia dikasih jajan, bulan ini pokoknya tidak ada jajan. Ya, tidak ada selain datang minta maaf sama mama, bisa seperti itu. Pokoknya hukumannya tidak dikasih jajan. Terus bilang begini, Mak, aku sudah baik sama pacarku, udah aku tolong dia, apa hubungannya? Kira-kira begitu ya. Apa hubungannya? Begitulah orang di dunia ini, minta tolong sama Tuhan. Tuhan ampuni dosaku, selamatkan ke surga. Aku udah menolong orang miskin, aku udah pergi ke tanah suci. Apa hubungannya? Untuk Tuhan ya, apa hubungannya? Gak ada. Tidak ada. Pengadilan aja tidak terima hukuman yang dikurangi karena kita berbuat baik sama orang. Udah divonis, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi saudara jangan jadi bodoh. Keselamatan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Amin. Oleh darahnya. Ada satu nyanyian kuno, mungkin tidak biasa kita nyanyikan, tapi mungkin saudara pernah dengar. Kalau tahu nyanyikannya, dosa dapat dihapus. Lanjut. Hanya oleh darah Yesus. Amin. Kita dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Gak ada dengan perbuatan lain, amal, menderma, membantu, tidak ada. Darah Yesus. Umat Israel selamat karena disapu oleh darah Yesus. Ada korban Paskah, baru selamat. Datang kepada darah Yesus, dihapuskan. Perjanjian lama dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti, kalau dalam bahasa Bataknya, rara, seperti apa katanya? Somona, apa katanya? Yang pernah baca video, rara somon. Kita semua sudah jadi rata modern ya. Seperti itu.
hanya itu, korban mesti ada dalam dunia mistik. Untuk bisa mendapatkan satu pertolongan pun dia minta tumbal. Kadang-kadang dia minta ayam hitam. Ya, dalam dunia mistik. Kadang-kadang dia perlu sirih, napura. Kadang-kadang dia minta entah apa untuk mendapatkan satu mujizat atau tidak ada pertolongan tanpa pengorbanan. Mesti ada yang jadi korban. Darah Yesus. Jadi jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Kehidupan yang kekal telah disiapkan bagi kita. Tersimpan tadinya dikatakan di sorga. Nama saudara telah tersimpan di sorga. Perlu kita ingat. Jadi terpujilah Tuhan. Jangan biasakan lagi absen bergereja. Amin. Amin. Terpujilah. Udah jelas. Karena besarnya anugerah itu kita ingat Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab itu harga yang paling mahal untuk kita mengiring kepada Tuhan. Hal yang kedua saudara, jadi keselamatan itu adalah pasti di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Yang kedua adalah iman kita perlu diproses. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-6 sampai 9. Diproses iman. Memang sudah percaya, sudah lahir baru, tapi ingat perjalanan hidup kita ini untuk menuju ke titik akhir sebelum meninggal pasti ada ujian iman. Apakah itu murni? Dalam ayatnya yang ke-6 dijelaskan di dalam ayat ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini artinya cobaan adalah ujian ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Emas itu diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, iman kita ini perlu diuji kemurniannya melalui ujian. Bentuk apapun ujian itu, apakah itu menggoncang iman saudara kepada Tuhan? Kadang-kadang ujian yang berat itu bukan soal kecelakaan, penyakit, enggak seperti itu. Kadang-kadang ujian yang berat itu adalah kekayaan. Amin. Banyak orang setelah kaya lupa Tuhan, nggak penting lagi itu. Ya. Setelah banyak berkat itu justru kehilangan kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang, merasa semua tidak perlu lagi. Hati-hati. Ada orang dapat lotre, ya, dapat uang yang banyak sekali. Justru dengan datangnya uang itu dia kaget, dia bisa menjadi pingsan dan mati. Hanya mendapat. Saudara pernah bayangkan saudara itu punya uang satu rumah misalnya. Bayangkan kira-kira bagaimana peran saudara? Punya uang satu rumah, uang semua. Kira-kira bagaimana hidup saudara tiap hari? Di rumah saudara diletakkan uang menjadi milik saudara. Bersusun-susun uang semuanya. Coba bayangkan, gimana saudara kira-kira? Tenang? Pasti bingung, gimana ini ya menjaga rumahku ini ya? Siapa? Bukan menjaga, siap malam. Aku mau beli apa? Macam-macam. Ya. Kalau saudara punya uang 1 miliar tiba-tiba cash plak di tangan, 1 miliar. Apa yang saudara berbuat dengan uang 1 miliar?
masukin ke bank, begitu saja. Cuma disahamkan, investasi, orang bisnis ya. Yang jelas saudara menjadi pakai kalkulasi. Bisa gak tidur karena itu? Kemana ini ya? Kemana ini ya? Kalau saudara sudah punya anak, lupa anak dulu. Kemana ini ya? Kalau udah punya suami, mana suami? Gak ada lagi. Ini terus. Kalau saudara tiba-tiba punya 5 miliar di tangan, mungkin saudara hitung terus itu. Malah gak bisa tidur. Mana ini ya? Investasi berapa ya? Untuk ini berapa ya? Untuk ini. Sakit saudara. Banyak orang begitu. Jadi saudara, yang kedua adalah iman perlu diuji. Amin. Amin. Iman ini diuji oleh Tuhan. Yang ketiga, kita perlu menghargai keselamatan itu. Menghargai. Ini soal menghargai. Menghargai pemberian seseorang, sesuatu yang berharga kita akan jaga. Demikian juga keselamatan itu perlu kita hargai. Karena apa? Begitu berharganya kita harus jaga. Lihatlah bagaimana orang berupaya mencapai keselamatan itu. Ya, bagaimana caranya mencapai keselamatan itu? Dalam berbagai kepercayaan, agama Hindu Bali, agama Hindu di India, bagaimana cara mereka memperoleh keselamatan, kehidupan untuk bisa bereinkarnasi dengan tingkat yang lebih baik. Kalau dia nanti sudah mati mau jadi apa? Mereka berusaha berbuat sesuatu, berbuat ritual mereka setiap hari, ada pagi, siang, sore, mereka harus lakukan. Demikian juga kepercayaan yang lain, dia harus jam sekian nggak boleh telat ibadahnya, jam sekian nggak boleh, dan mesti ada kodenya untuk mengingatkan, arahnya mesti jelas, kalau nggak diterima. Seperti kita mau nyetir ya, mobil, mesti betul-betul kalau nggak ketabrak. Demikian juga dalam beribadah, mesti jelas kemana, kalau miring nggak diterima. Coba andai kita seperti itu ya, kebaktian. Bapak Gemar bilang, hari ini kita hanya diterima ibadah kita kalau semuanya menghadap ke timur. Geser Pak Kudus. Terus hari ini lagi keselamatan menghadap ke barat. Bentar lagi. Misalnya, saudara, beribadah kepada kita, kiblatnya bukan lagi ke Yerusalem. Amin. Langsung kepada iman dalam Yesus. Bagaimana posisi kita, saudara? Jadi kita harus hargai keselamatan itu yang diteliti. Agama A meneliti keselamatan itu. Gini caranya, lakukan ini. Agama B, bahkan nabi-nabi dulu meneliti. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Coba kita lihat Alkitab kita. Ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nabi-nabi perjanjian lama, semua nabi dari Israel yang golongan nabi, yang kata kita, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian dan seterusnya. Saudara, diteliti oleh nabi-nabi, bahkan juga sangat diirikan oleh para malaikat-malaikat. Itu sebabnya kita patut, saudara, menghargai keselamatan itu oleh iman kepada Yesus Kristus. Tetapi ingat saudara, bukan murah kita diselamatkan. Keselamatan kita memang oleh iman kepada Tuhan Yesus itu bukan murah, bukan murah. Itu juga kita dituntut banyak hal untuk menghargai keselamatan itu. Kita lihat ayat 17 dan 18 supaya kita tidak seenak, aku kan sudah diselamatkan, udah tidak perlu lagi ABC.
Ayat 17 dan 18 dalam 1 Petrus ini saya bacakan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita berdoa kepada Bapa di surga, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Walaupun kita merasa sudah diselamatkan, ingat pengadilan itu sebenarnya perlu perbuatan pengorbanan, ya, namanya sebagainya melayani. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Jangan hidup sembarangan, gak kebaktian, gak melayani, gak berkorban dan sebagainya. Jangan, karena ada penghakiman. Kalau enggak, Tuhan itu tidak adil. Kita harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jangan pikir saudara awet di dunia ini. Kita ini semua nunggu time-nya berangkat. Ada yang muda. Jangan pikir aku masih muda, lama lagi aku. Gak ada yang tahu. Karena kebetulan gak dikasih tahu sama kita habis kontrak kita dulu. Di sini yang tahu habis kontraknya kapan? Mau dikasih numpang. Lain kita kalau numpang di rumah orang, kau numpang di rumahku ini bolehlah sebulan ini. Udah itu kalau kau nggak ada perhatian dengan rumahku ini kabur, pergi aja. Itu numpang di rumah orang. Numpang di rumah orang aja pun kita nggak tenang. Demikian juga di dunia ini. Amin. Kita ini hanya penumpang. Jangan merasa aku punya ini, punya ini. Tak ada itu. Ya. Selama menumpang di dunia ini. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Kita telah ditebus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dihakimi oleh Tuhan. Di situ kita meninggal, orang percaya, kita masuk di dalam tempat yang disebut dengan Firdaus. Itu masih tempat, ya, belum dihakimi. Para nabi ada juga yang di situ, orang-orang dahulu ada di situ, Abraham ada di situ. Ada nanti penghakiman untuk menentukan tempat sesuai dengan amal ibadah perbuatan. Itulah penghakiman, menghakimi menurut perbuatan. Jadi semua yang kita lakukan untuk Tuhan ada harganya. Amin. Buruk baiknya ada harganya. Ada harganya. Karena firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, mari yang pertama adalah bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itu kata Tuhan. Satu-satunya kitab suci yang mengatakan seperti itu, hanya kitab suci Kristen dan pemimpin Kristen yang berani mengatakan itu. Yang kedua adalah iman kita ini dibuktikan murni melalui proses. Kadang-kadang iman kita terombang-ambing, sakit kita ombang-ambing, tersinggung kita terombang-ambing. Tapi ingat, itu semua untuk membuktikan kemurnian iman. Dan yang terakhir adalah betapa penting menghargai keselamatan, karena itu diteliti, diselidiki oleh nabi-nabi. Semua agama-agama percaya meneliti, tapi untung jawabannya ada dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita aminkan firman Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Jangan katakan kalau saudara ada masalah Tuhan tidak baik. Jangan patah. Tuhan tetap baik. Apapun problem di dunia ini, bencana alam pun Tuhan tetap baik, karena Tuhan yang memiliki semuanya. Pujian mengatakan, ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Kebaikan Tuhan.
Tuntun aku hati api, Kau layak bagiku. Ku tunduk kepadamu dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
Kudus jamah setiap umat-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Roh Kudus tingkati hati kami. Saudara, nafas itu sangat mahal. Cuma tangan kanan saudara tepat di jantung saudara. Untuk kita mengingat, kadang-kadang kita lupa bersyukur atas hidup. Coba rasakan detaknya, terasa betul-betul. Situ kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu gampang. Oh, kita hidup karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dia masih kasih nafas. Jangan katakan Tuhan tidak baik. Mari nyanyikan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sabar. Nafasku sekali lagi. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sabarkan. Nafasku ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Opung Ben Boro tampil ke depan Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh kami sangat begitu berterima kasih Bapa. Kasih setia-Mu Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sungguh baik hingga sampai saat hari ini, dan kami percaya Bapa di sepanjang hidup kami Tuhan kasih setia-Mu tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang senantiasa terus memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap terus beriman kepada-Mu Bapa. Biarlah kami tetap terus senantiasa mengasihi Tuhan di sepanjang hidup kami. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Meskipun kami diperhadapkan dalam situasi yang menyulitkan kami Bapa, pencobaan pergumulan hidup yang diperhadapkan kepada kami, kami percaya semuanya itu membawa kami untuk iman kami diuji Bapa, untuk